selamat siang adik-adik. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik, kabar baik semua ya? Ya Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Bapak Guru dan teman-teman, mari kami ucapkan kita niatkan hati dan badan kita untuk berdoa dan menambahkan Salam Maria, Salam Maria, Tuhan bersamamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan dan Bapak Oke adik-adik, hari ini kalian ngerti semua? ya Pak. Bagus ya, pertahankan. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang gerak lurus. Oke, jadi sebelumnya apakah adik-adik sudah tahu apa saja besaran yang ada pada gerak lurus? Jarak perpindahan. Oke, jarak dan perpindahan. Coba siapa yang bisa jelaskan apa itu jarak dan apa itu perpindahan? Coba satu orang. Oke, ada yang perpindahan? Oke, perubahan kedudukan benda. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Aden ini, jadi jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa memperhatikan arah gerak benda. Kemudian untuk perpindahan itu perubahan kedudukan suatu benda yang ditinjau dari keadaan awal dan juga keadaan akhir dengan memperhatikan arah gerak bendanya. Nah, jadi jarak itu adalah besaran skala dan perpindahan adalah besaran Vektor. Oke, perpindahan itu adalah besaran vektor. Jadi seperti contohnya itu, misalnya Nabi itu awalnya itu dia bergerak 100 meter ke arah barat, kemudian dia balik lagi ke arah timur sejauh 20 km, 20 meter. Nah, berarti berapakah jarak yang ditempuh oleh Nabi? Kemudian berapakah perpindahan yang dialami oleh Nabi? Mungkin ada yang tahu? Yang pertama tadi itu, Nabi itu bergerak sejauh 100 meter ke arah mana? Kemudian dia berbalik lagi ke arah timur sejauh 20 meter. Kalau jaraknya itu 100 meter ditambah dengan 20 meter berarti 120 meter. Sedangkan perpindahan Nabi itu kan 100 meter ke arah barat, kemudian tiap karena berbalik lagi ke arah timur berarti kurang 40. Sehingga di perpindahan itu 80 meter. Oke, jadi seperti yang adik tadi katakan, jadi jaraknya itu yang pertama tadi kan dia bergerak ke arah barat sejauh 100 meter tuh, kemudian berbalik ke arah timur. Berbalik ke arah timur berarti 100 ditambah 20, sehingga hasilnya itu 120 meter. Kemudian yang kedua itu perpindahan 100 meter berbalik lagi ke arah timur, berbalik berarti minus toh? Ya. Berarti 100 dikurangi 20 sama dengan 80 meter. Oke, sebenarnya 80 meter ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang kelajuan. Jadi yang pertama itu kelajuan rata-rata. Nah, dari kelajuan rata-rata ini adalah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu tertentu. Jadi secara matematis kelajuan rata-rata ini dapat dirumuskan dengan V sama dengan S per T. Kemudian yang kedua itu kelajuan sesaat. Nah, kelajuan sesaat suatu benda itu sama dengan nilai skalar kecepatan sesaat. Dan biasa bisa dirumuskan itu V rata-rata sama dengan delta S per delta S per delta T, ya. Oke, yang berikutnya itu kita masuk ke percepatan. Jadi percepatan itu didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, jadi jika kecepatan awal benda itu V0 dan berubah menjadi V selama interval tertentu, jadi percepatan itu dapat dirumuskan dengan delta A sama dengan
delta V per delta T, atau V0 V dikurangi V0 per T dikurangi. Nah, di mana A itu percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, kemudian delta V itu perubahan kecepatannya, satuannya itu meter per sekon, dan delta T itu selang waktu dengan satuan apa? Sekon. Oke, sekon. Sebagai contohnya itu, misalkan sebuah mobil itu bergerak dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Kemudian setelah 10 detik, mobil tersebut itu merubah kecepatannya menjadi 40 meter per sekon. Nah, jadi berapakah perpindahan yang dialami mobil tersebut? Nah, coba adik-adik kerjakan. Tadi kan sudah diketahui itu kecepatan awalnya itu berapa tadi? 20 meter per sekon. Kemudian setelah itu kecepatan awalnya dari berapa? Kecepatan awalnya 20 meter per sekon, kecepatan akhirnya 40 km per sekon. Ya, 40 km per sekon. Selama waktu berapa? 10 detik. Ya, 10 detik. Gunakan persamaan A sama dengan V dikurangi V0 per T. Ya. Coba kalian cakap hasilnya berapa? Kalian tinggal kasih masukan nilai yang sudah. Tadi kan P-nya sudah diketahui. Iya, Pak. Kemudian V0-nya juga sudah diketahui. T-nya juga. Hasilnya 2 meter per sekon, Pak. Berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Ya, hasilnya itu 2 meter per sekon toh? 2 meter per sekon kuadrat. 2 meter per sekon kuadrat. Oke, selanjutnya itu kita masuk pada gerak lurus beraturan. Ya, jadi gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan memiliki kecepatan awal yang tetap toh? Ya, Pak. Oke, jadi gerak lurus itu seperti yang terlihat pada gambar ini. Bisa lihat semua toh? Bisa, Pak. Kemudian yang berikutnya itu tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak dengan lintasan lurus yang memiliki kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan dan memiliki percepatan yang tetap. Nah, jadi seperti yang saya katakan di awal tadi itu, tadi gerak lurus berubah beraturan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat toh? Ya, Pak. Oke. Oke, jadi yang pertama itu kita bahas tentang gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Nah, jadi untuk gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat ini kita bisa gunakan rumus. Yang pertama itu PT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kemudian untuk rumus kedua yaitu delta S sama dengan V0 ditambah setengah dikali A T kuadrat. Dan rumus ketiga itu yaitu ST sama dengan S0 ditambah V0 ditambah 1/2 AT kuadrat. Dengan A itu percepatan dengan satuannya meter per sekon kuadrat, kemudian S itu jarak tempuhnya, dan T-nya itu waktu, PT itu kecepatan pada saat T, V0 kecepatan awal, ST-nya itu kecepatan pada saat T, dan S0 itu kecepatan awalnya. Nah, sekarang contoh gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Yang pertama itu gerak jatuh bebas. Tahu gerak jatuh bebas toh? Tahu, Pak. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika sebuah bola dijatuhkan pada ketinggian tertentu. Oke. Kemudian apa lagi? Bapak jatuh. Ya, sebuah kelapa yang jatuh dari. Oh. Oke. Nah, jadi bola yang apabila bola jatuh dari ketinggian tertentu, nah, apabila semakin bola itu mendekati tanah, maka kecepatannya itu akan semakin apa? Besar. Ya, semakin besar dan semakin cepat toh? Ya, Pak. Yang berikutnya itu rumus gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Yang pertama itu rumus gerak jatuh bebas. Jadi untuk menghitung
ketinggiannya itu kita bisa menggunakan rumus H sama dengan 1/2 G dikali T kuadrat. Kemudian untuk mencari kecepatannya, PT sama dengan akar dari 2GH. Jadi gerak lurus yang diperlambat yaitu gerak lurus yang pada lintasan berupa garis lurus dan kecepatannya setiap saat selalu berkurang. Contohnya itu pada gerak vertikal ke atas, toh. Nah, jadi ini persamaan untuk mencari kecepatan dan ketinggian pada saat naik. Jadi rumus yang pertama itu PT sama dengan V0 dikurangi G dikali T. Kemudian untuk mencari ketinggiannya itu H sama dengan V0T dikurangi setengah GT kuadrat. Oke adik-adik, jadi itu saja materinya. Selanjutnya kalian kerja LKPD ya. Ya, Pak. Jadi di sini saya akan bagikan dalam bentuk 2 kelompok. Dan setelah kerja sebentar, masing-masing kelompok presentasikan di depan ya. Ya, Pak. Ini untuk kelompok 1, dan ini untuk kelompok 2. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang kerjakan sudah. Saya kasih waktu 10 menit ya. Ya, Pak. Oke, dari situ nanti kalian disuruh untuk mencari kecepatannya. Kemudian yang kedua itu interpretasikan apakah data itu mendukung teori gerak lurus. Kemudian bagaimana hubungannya antara jarak, waktu dengan kecepatannya. Ya. Ya, Pak. Sekarang satu orang maju ke depan, perwakilan dari setiap kelompok. Presentasikan di depan. Nah, dari kelompok kedua duluan. Selamat siang teman-teman, selamat siang Bapak Guru. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, untuk percobaan pertama, jaraknya itu 0,4 meter, T-nya sama dengan 2 dan V-nya sama dengan 2. Kemudian yang kedua, S-nya 0,2, T-nya 3 dan V-nya 0,6. Jadi, dari percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa ketika kecepatan suatu benda besar, maka waktunya semakin kecil dan jaraknya semakin besar. Sebaliknya, ketika kecepatannya kecil, T-nya semakin besar dan S-nya semakin kecil. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 1, satu orang maju ke depan, presentasikan. Cepat. Sebentar lagi kelompok. Berikan pada kelompok kami. Jadi untuk Silakan. soal nomor 1, hitungan kecepatan rata-rata mobil mini dengan menggunakan rumus kecepatan T sama dengan S per T. Oke. Jadi untuk percobaan pertama, jarak yang kami ukur adalah 0,6 cm, 0,6 meter, dan waktunya yaitu 2 detik. Maka P sama dengan M per S yaitu 0,6 dibagi 0,3 yaitu hasilnya sama dengan 0,6 meter per sekon kuadrat. Baik, jadi menurut kelompok kami berdasarkan hasil percobaan yang diketahui, maka menurut kelompok kami hubungan antara jarak, waktu dan kecepatan itu sama. Oke adik-adik, dari pertemuan kita hanya sampai sini saja ya. Ya, Pak. Oke.
Oke, jadi untuk tugas-tugasnya nanti saya kirimkan saja lewat WA ya. Iya, Pak. Nah, jadi untuk menutup kegiatan kita hari ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita menyimpan hati dan batin kita berdoa dalam Bapa. Bapa yang surga, terima kasih sendiri dengan kedatanganmu semasa hari ini. Sekarang kalau pulang ke rumah masing-masing, bimbinglah kami dalam perjalanan agar kami sampai ke tempat tujuan yang selamat. Nama yang kudus dan puji hari ini, Yesus sepanjang segala masa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita pulang ya. Iya, Pak. Sampai jumpa minggu depan ya. Siap,